Ya, shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di Kontekstual Bible Reading. Kita sampai Yohanes pasal 6, ayat 25 sampai 71. Yohanes 6 pasal 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu menjadi percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya yang mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal,
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyalahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, seorang di antara ke-12 murid itu. Ya, di Yohanes pasal 6 menjadi satu topik yang disoroti, yaitu tentang roti. Di ayat 1 sampai dengan 15 kemarin kita melihat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan selanjutnya orang-orang yang telah mengalami mujizat makan dari 2 ikan 5 roti ini, kita bisa melihat mereka mencari Yesus. Orang-orang ini mencari Yesus karena dia melihat tanda-tanda ini dan sampai menyeberang sampai ke Kapernaum, dia mencari Yesus. Di tengah-tengah perjalanan ini Tuhan Yesus memberitahu pada mereka, yaitu bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi untuk hal yang sifatnya kekal. Ini Tuhan Yesus ingatkan ini, ya. Jadi mereka perlu memikirkan hal ini, yang pekerjaan yang dari Allah itu yang dikehendaki Allah mestinya yang dikerjakan. Jangan pekerjaan yang sifatnya sementara dan yang membuat mati. Nah, seorang bapak pernah berkata dengan saya, dia katakan gini, orang itu kalahnya dengan lubang. Kenapa? Saya tanya. Karena setiap hari dia bekerja untuk sesuatu yang masuk ke dalam mulut, itu lubang. Dan setelah itu berjalan, besok dikeluarkan dari lubang. Dan terus-menerus bekerja untuk masuk lubang, keluar lubang, sampai mati dia masuk lubang. Dan ini ya sia-sia. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, ya bekerjalah yang tidak binasa, melainkan untuk hidup yang kekal. Nah, lalu apa? Tuhan Yesus kembali seperti tujuan Injil Yohanes, yaitu memperkenalkan Yesus ini anak Allah, dan mereka yang percaya pada Yesus memiliki hidup yang kekal. Tuhan Yesus kembali menegaskan, percayalah
kepada Dia yang telah diutus Allah. Artinya percayalah kepada Yesus yang diutus Allah. Lalu mereka bertanya, tandanya apa? Kalau saya bisa percaya, apa yang kamu lakukan? Bahkan di ayat yang ke-40, ya, dia katakan ke-42, bukankah Yesus ini anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku turun dari surga? Mereka melihat Yesus yang dia kenal, ini bapak ibunya dia kenal. Bagaimana dia bisa percaya kalau Yesus ini dari surga, anak Allah, anak manusia, dan memiliki hidup yang kekal? Maka Tuhan Yesus jelaskan, ya, Tuhan Yesus menjelaskan begini, yaitu nenek moyang kamu telah makan mana di padang gurun, dan mereka makan makanan yang dari surga. Lalu Tuhan Yesus membandingkan bahwa dirinya ini adalah roti hidup yang datang dari surga. Hanya bedanya ditegaskan Tuhan Yesus, kalau kamu dulu makan roti mana itu 40 tahun dari surga, mengalami mujizat Tuhan, tapi toh mati. Di dalam Yesus Kristus, kalau dia makan roti ini, dia hidup kekal. Dan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dialah yang turun dari surga dan nanti akan membawa orang hidup yang kekal dan membangkitkan pada akhir zaman. Orang-orang yang percaya pada Yesus tidak akan mati, tapi mempunyai hidup yang kekal dan akan bangkit. Dan Tuhan Yesus menegaskan ini, dan mereka sebagian besar tidak mau percaya Yesus. Ya, tidak mau percaya Yesus. Dan kesulitan yang kedua kembali ditegaskan oleh Tuhan Yesus, bahwa kalau kamu makan dari dagingku dan minum dari darahku, kamu mempunyai hidup. Ya, mempunyai hidup. Dan yang kedua, kalau kamu makan dari dagingku dan minum dari darahku, aku akan tinggal di dalammu dan kamu akan tinggal di dalam Yesus. Ini kembali seperti Yohanes pasal 15. Ya, akulah pokok anggur yang benar, dan mereka kalau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Dan ini kehidupan. Ya, di dalam kehidupan. Hanya sekarang bagaimana makan daging dan minum darah Yesus. Apakah itu secara lateral, secara fisik, atau ini kiasan? Bagi orang Yahudi, kalau dia makan darah, itu jelas di dalam darah itu ada nyawa. Dan ini menjadi kesulitan. Bagaimana dia bisa makan daging? Kalau dia makan daging manusia, ya ini seperti kanibal. Maka ini menjadi kesulitan doktrinal di dalam orang-orang Yahudi. Maka dia tidak jelas dijelaskan Tuhan Yesus seperti ini, akan menjadi kesulitan. Maka Tuhan Yesus menegaskan, kalau kamu makan dan minum darah itu, Yesus tinggal dan kamu tinggal dalam Yesus, berarti ada satu relasi yang intim. Karena Tuhan Yesus menegaskan di ayat atasnya bahwa kehidupan ini bukan hanya daging ini yang ada di dalam manusia ini. Tuhan Yesus katakan percuma itu, tapi roh, kehidupan itu adalah roh. Sehingga kalau kita lihat konteks pasal 6, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan roti itu, dengan mujizat. Ini secara empiris
akan dibawa pada pengertian yang lebih dalam, yaitu tentang Yesus adalah roti hidup yang dari surga. Ini yang secara metafisik, sehingga ini yang dijelaskan Tuhan Yesus, kehidupan yang dari surga adalah kehidupan dari Roh Allah itu. Dan orang yang percaya pada Yesus, dia akan didiami Roh Kristus. Dan ini yang membuat hidup kekal, bukan hidup yang ada di dunia ini. Ini hidup yang kekal, yaitu Roh itu yang kekal. Maka murid-muridnya katakan, ya, siapa yang sanggup mendengar pengajaran seperti ini? Ini perkataan yang keras. Tapi Tuhan Yesus tahu, ya dikatakan di sini, di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya ini bersungut-sungut. Ya, apakah ini mengguncangkan kamu, kata Yesus, kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, dan ini menegaskan kalau Yesus nanti naik ke surga, ini jelas dia yang datang dari surga, dan Roh itu yang memberikan hidup. Dan tapi mereka tidak paham, dianggap ini keras, dan banyak murid-muridnya meninggalkan Yesus karena beda pemahaman, beda doktrin, beda pengertian, dan dia tidak bisa menerima penjelasan dari Tuhan Yesus bahwa Roh itu yang memberi hidup, roti yang dari surga, Anak Manusia namanya Yesus itu yang memberikan hidup, dan hanya percaya dan mengikut Yesus memperoleh hidup yang kekal. Dan murid-muridnya banyak mengundurkan diri. Sekarang Tuhan Yesus kembali. Dari 12 murid itu Tuhan Yesus menegaskan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, kalau tidak setuju, silakan pergi juga. Dan ini satu tantangan kepada 12 murid ini, apakah dia komitmen dengan pemahaman yang benar. Maka jawab Petrus mewakili ke-12 itu, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu. Ini kedua ini perlu diseimbangkan dengan pengertian yang holistik. Percaya dan tahu. Ada orang yang percaya tapi tidak tahu. Ini ya repot. Tapi ada orang yang tahu tapi tidak percaya. Ini juga repot. Nah, Petrus sekarang waktu ditantang Tuhan Yesus, tidakkah kamu pergi juga pada banyak orang yang sudah menundukkan diri? Tapi Petrus menjawab, kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Inilah yang dijelaskan Tuhan Yesus, diterima dengan baik oleh Petrus dan kawan-kawannya, yaitu Yesus yang dari Allah, yang membawa keselamatan bagi orang yang percaya, memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus tegaskan, namun seorang di antara kamu, iblis, yang dimaksud adalah Yudas. Nah, kisah ini lebih awal daripada perjamuan kudus yang dilakukan Tuhan Yesus, yang Yudas dirasuki oleh iblis. Dan di sini Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Yesus memang tahu bahwa salah satu ini ada iblis. Dan kita melihat bagaimana akhirnya Yudas menyerahkan Yesus. Nah, dari rangkaian narasi ini kita bisa melihat bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini jelas. Yesus turun dari surga, Anak Manusia itu yang adalah roti hidup, dan mereka yang percaya pada Yesus memiliki hidup kekal. Makan daging dan minum darah ini
ya menunjukkan pengajaran ialah kita tinggal di dalam Dia dan Yesus tinggal di dalam kita yang percaya. Dan ditegaskan kembali, bukan yang daging ini yang memiliki hidup kekal, tetapi roh itu yang memiliki hidup kekal. Apakah saya sudah mengenal Yesus dari surga dan memberikan hidup yang kekal? Apakah saya sudah tinggal di dalam Yesus dan saya menjadi murid yang setia mengikut Yesus? Apapun pengajarannya, kita akan terima ajaran yang benar dari Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa roti hidup itu memberikan kepada kita hidup yang kekal, memberikan jaminan keselamatan kepada kita, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Kita akan pujikan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Mari kita bersyukur kepada Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena kita yang sudah percaya kepada Yesus memiliki hidup yang kekal, memiliki jaminan keselamatan, diampuni dari segala dosa kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan bahwa Engkaulah roti hidup, supaya kami yang percaya kepadamu memiliki hidup yang kekal, memiliki keselamatan dan pengharapan tentang masa depan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Nama Tuhan Yesus.